Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pria besar itu yang menyebut dirinya Paman Hei melebarkan matanya. Segera tangan besarnya diangkat dan diarahkan ke hantu tua Zeixing. Ekspresi hantu tua Zeixing berubah seketika. Segera Daoki buru-buru keluar dari tubuhnya dan membentuk pertahanan di atasnya. Serangan menakutkan secara langsung menghancurkan pertahanan hantu tua Zeixing. Setelah benturan itu, darah segar mengalir ke tubuh hantu tua Zeixing. Tubuh hantu tua Zeixing terhuyung-huyung mundur beberapa puluh meter. Orang lemah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu pada orang tua ini, ucap King Hei. Hantu tua Zeixing mengusap darah segar di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya mengandung kemarahan yang meluap-luap. Namun itu ditekan di depan kekuatan mutlak pria besar itu. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya itu hanya akan mengundang kematiannya sendiri. Dengan bantuan naga void kuno hari ini, dia hanya bisa menatap tulang Daoseng di tubuh Shoyan. Kelompok Shoyan saling bertukar pandang saat mereka melihat ke situasi ini. Mereka mengeluarkan tawa pahit. Dihadapkan dengan barisan mutlak sebelumnya jadi tidak berguna. Zian juga cukup puas saat melihat situasinya. Dia mengangguk dan berbicara. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Kali ini aku tidak akan mengeluh tentangmu, ucap Zian. Pria besar itu terdiam ketika mendengar kata mengeluh. Pria besar yang menyebut dirinya Paman Hei mengusap kepalanya dan tertawa. Dia secara alami memahami pentingnya buah asal naga Phoenix. Jika benda ini benar-benar jatuh ke tangan suku Heaven Demon Phoenix, orang tua di dalam suku naga void kuno pasti tidak akan melepaskannya. Setelah masalah selesai, Zian mengenalkan Paman Hei kepada kelompok Shoyan. Ini King Hei, dia juga anggota suku dari suku naga void kuno, ucap Zian. Shoyan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Shoyan menyapa tetua King Hei, ucap Shoyan. Oh, kamu itu Shoyan ya, keturunan Shou Xuan. Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti ini. Memang layak sekali menjadi salah satu dari 8 klan kuno, ucap King Hei. 8 klan kuno, ucap terkejut Shoyan. Ketika saya berkenalan dengan Xiao Xuan saat itu, saya hampir seumuran dengan Zian, ucap King Hei. King Hei membuka mulutnya dan tersenyum. Dia menepuk kepala Zian. Setelah itu dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata, jangan bicara lagi dan pergi. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini, ucap King Hei. Meskipun Shoyan dipenuhi dengan keraguan, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun ketika dia mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Tangan besar King Hei melambai secara acak ketika dia melihat situasi ini. Ruang kosong di depannya juga membentuk garis retakan. Setelah itu dia memimpin untuk melangkah ke dalamnya. Shoyan dan yang lainnya di belakang mengikutinya ke dalam. Setelah orang terakhir melangkah ke garis retakan spasial, teriakan dingin King Hei bergemuruh dari garis retakan. Itu bergema di telinga semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Hei, suku Heaven Demon Phoenix, mulai sekarang kalian semua sebaiknya menahan diri saat melakukan sesuatu. Suku naga void kuno bahkan tidak takut pada Phoenix surga kuno. Apalagi kalian hanya keturunan yang bergantung pada warisan darah surga Phoenix, ucap King Hei. Ekspresi kelompok Huangzuan menjadi sangat buruk ketika mereka mendengar teriakan yang penuh dengan ancaman itu. Orang dari suku Heaven Demon Phoenix saling memandang setelah melihat kelompok Shoyan pergi. Tidak satupun dari mereka berani membuka mulut untuk menghentikan kelompok Shoyan. Penatua Huang, apakah kita akan membiarkan mereka pergi dengan buah asal naga Phoenix? Ucap salah satu tetua Heaven Demon Phoenix.
Apakah Anda punya solusi? Apakah Anda akan maju dan mempertaruhkan hidup Anda untuk bertarung dengan orang itu? Ucap Huang Xuan. Hati Huang Xuan saat ini dipenuhi dengan kemarahan. Tanpa diduga gadis kecil itu sebenarnya dari suku naga Void kuno. Jika bukan karena dia, buah asal naga Phoenix itu pasti jatuh kepada suku Heaven Demon Phoenixku. Ucap Feng Qing'er. Huang Xuan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Sesaat kemudian tatapannya beralih. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju koridor. Ayo pergi. Kita akan kembali ke penghalang spiritual binatang dan menggeser kerangka Heaven Phoenix kembali. Kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong apapun yang terjadi. Dengan hal-hal ini, kita setidaknya dapat menutup mulut beberapa orang, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak. Ucap Huang Xuan. Ekspresi Huang Xuan suram. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan menuju koridor. Feng Qing'er dan yang lainnya di belakangnya hanya bisa mengikuti. Hantu tua Zexing memiliki ekspresi gelap dan dingin saat dia melihat anggota suku Heaven Demon Phoenix pergi. Matanya menatap tempat di mana kelompok Soyan telah menghilang dan berbicara. Soyan, tunggu saja. Kita akan segera bertemu lagi. Pada saat itu kamu dan pavilium bintang jatuh akan hancur secara total. Ucap hantu tua Zexing. Hantu tua Zexing berhenti tinggal lebih lama lagi setelah suaranya yang ganas terdengar. Dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju pintu keluar dari sisa-sisa kuno. Beralih ke sebuah tempat yang jauh. Ruang di puncak gunung yang berjarak 50 km dari pegunungan tulang tiba-tiba berfluktuasi. Segera garis retak spasial hitam gelap tiba-tiba muncul. Banyak sosok bergegas keluar dari dalamnya. Setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung, Soyan menangkupkan tangannya ke arah King He dan berkata, "Terima kasih tetua King He atas bantuanmu." Ucap Soyan. King He melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa. Sebelum saya pergi, orang tua dari suku kami telah menginstruksikan saya untuk berterima kasih kepada Anda karena telah merawat Xian selama bertahun-tahun ini. Suku naga Void kuno saya akan membalas budi ini kepada Anda jika kami memiliki kesempatan." Ucap King He. Penatua King He terlalu sopan. Saya melihat Xian seperti seorang adik perempuan. Merawatnya adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Ucap Soyan. King He melirik Xian di samping sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, status gadis ini istimewa. Dia sangat penting bagi suku kami. Oleh karena itu tidak banyak yang terjadi padanya. Anda dapat dengan aman membawanya ke dataran tengah. Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu tentang ini. Bagaimanapun suku naga Void kuno akan membalas budi Anda di masa depan. Tempat ini agak jauh dari pegunungan tulang. Pada saat itu Anda semua hanya perlu menuju timur dan Anda dapat meninggalkan wilayah binatang. Namun kali ini Xian harus kembali bersamaku ke suku. Ucap King He. Aku tidak akan kembali. Tempat itu sama sekali tidak menyenangkan. Ucap Xian. Tidak ada gunanya menolak. Kali ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh orang tua itu. Mereka mengatakan bahwa Anda sudah cukup bersenang-senang. Anda belum menyelesaikan warisan naga kuno. Kali ini Anda harus menyelesaikan warisan sebelum Anda bisa keluar. Selain itu, Anda saat ini telah menemukan buah asal naga Phoenix. Kamu juga harus menangani hal ini. Ucap King He. King He tersenyum dan berkata lagi, "Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi beban jika kamu mengikuti di samping Soyan. Ini bukan sesuatu yang kamu inginkan, bukan? Begitu kamu menyelesaikan warisan, kekuatanmu pasti akan meningkat banyak. Pada saat itu tidak ada yang akan menghentikan Anda untuk keluar. Anda dapat datang dan menemukan kelompok Soyan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka." Ucap King He. "Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali bersamamu." Ucap Xian. Soyan melirik King He. Orang ini mungkin tampak kasar tetapi dia juga cukup baik. Kata-katanya langsung mengenai titik lemah Xian.
menyebabkan dia tidak punya pilihan lain. King He tampaknya telah merasakan pikiran Soyan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum padanya. Setelah itu tatapannya beralih ke Xiongzhan dan berkata, "Orang besar ini juga harus pergi. Beruang naga kuno. Dia juga merupakan suku yang berafiliasi dengan naga Void kuno kami. Ikuti saya kembali dan Anda akan mendapatkan manfaat yang cukup besar," ucap King He. "Hahaha, aku akan mendengarkan perintah tetua King He," ucap Xiongzhan. Xiongzhan mengusap kepalanya dan tertawa konyol. Dia tidak dapat membuat perlawanan apapun di depan naga Void kuno. Soyan menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, kita akan berpisah di sini," ucap Soyan. Dokter peri kecil mengusap kepala Xian dan berkata sambil tersenyum, "Xian, kamu harus berlatih dengan benar," ucap dokter peri kecil. "Sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu untuk berhati-hati dengan Hall of Soul. Saat ini kalian semua dapat dianggap sebagai musuh mereka. Anda harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan dirimu tertangkap di tangan mereka," ucap King He. "Ayah saya masih di tangan mereka. Aku harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya," ucap Soyan. King He terkejut. Dia segera mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan mengatakannya lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini," ucap King He. Setelah mengatakan ini, ruang di sekitar King He menjadi terdistorsi. Garis retak spasial sekali lagi muncul. "Ayo pergi," ucap King He. King He melambaikan tangannya berbalik dan memasuki garis retakan. Xiongzhan mengikuti dari belakang. Xian berjalan melihat kelompok Soyan dengan sedikit enggan. Dia mengepalkan tangan kecilnya erat-erat dan berbicara dengan serius. "Soyan, aku pasti akan lebih kuat darimu saat aku keluar lagi. Pada saat itu tentu saja Anda harus memurnikan pil untuk saya makan setiap hari." "Hahaha," ucap Xian. Garis retak itu mengeluarkan suara dan dengan cepat menghilang setelah Xian memasuki garis retak spasial. Soyan merasa kehilangan saat dia melihat tempat di mana kelompok Xian pergi. "Ayo pergi. Kita memiliki misi yang sepenuhnya berhasil kali ini. Buah bayi jiwa ada di tangan kita. Akhirnya ada solusi untuk masalah jiwa guru," ucap Soyan. Setelah tertekan sejenak, Soyan sekali lagi menguatkan dirinya. Dia melambaikan tangannya, setelah itu dia melompat dan bergegas ke udara. Berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menjauh dari wilayah binatang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Saat ini mereka telah menyinggung suku Heaven Demonic dan suku 9 Tanah Dalam. Mereka adalah dua faksi terbesar di dalam wilayah binatang. Faksi-faksi ini memiliki banyak telinga dan mata di dalam wilayah binatang. Oleh karena itu kelompok Soyan tidak berani tinggal lama di tempat ini. Setelah meninggalkan daerah wilayah binatang, Soyan pertama-tama memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa informasi ke kelompok Muking Luar yang masih berada di wilayah binatang menunggu berita. Setelah itu dia memimpin kelompok dan melakukan perjalanan kembali ke pavilion bintang jatuh. Scene beralih. Terlihat sosok tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang pavilion bintang jatuh. Feng Zunze tiba-tiba datang setelah berkeliling. Dia tertawa dari belakang Yalou dan berkata, "Orang tua, saya telah diam-diam melakukan kontak dengan beberapa iblis tua yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Anda saat itu. Mereka telah menjawab bahwa selama Anda dapat memulihkan kekuatan Anda, mereka akan menjadi pejabat tamu pavilion bintang jatuh," ucap Feng Zunze. "Jika aku bisa memulihkan kekuatan puncakku, pavilion bintang jatuh akan memiliki kekuatan yang harus dianggap serius oleh Hall of Soul. Dengan keamanan yang terjamin, mereka secara alami akan bersedia," ucap Yalou. Feng Zunze mengangguk sedikit. Dia merenung sejenak dan berkata, "Sudah lama sejak kelompok Soyan pergi ke wilayah binatang. Saya ingin tahu apakah buah bayi jiwa telah diperolehnya. Dikabarkan bahwa cukup banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kuno kali ini," ucap Feng Zunze. "Kamu bisa yakin
ucap Yalau. Yalau tersenyum tipis. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup dan melihat ke arah pintu masuk dunia binatang. Gelombang kecil telah muncul di tempat itu. Feng Zunze terkejut saat melihat kepercayaan besar Yalau pada Soyan. Segera dia mengikuti mata Yalau dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana perlahan dibuka. Beberapa sosok yang familiar perlahan-lahan berjalan masuk. Feng Zunze tersenyum. Dia dengan lembut berbicara dengan suara iri. "Orang tua, selamat. Harapanmu akan segera terpenuhi. Kamu telah menemukan murid yang baik," ucap Feng Zunze. Tubuh Soyan perlahan mendarat di puncak gunung belakang. Dia memandang Yalau yang duduk di atas batu besar dan tersenyum padanya. Sambil menangkupkan kedua tangannya dia berkata, "Guru, kami telah memenuhi harapan Anda," ucap Soyan. Feng Zunze di samping menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata Soyan ini. Dia mengangkat jempol ke arah Soyan dan tertawa. "Bagus, anak kecil," ucap Feng Zunze. Yalau tersenyum bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" ucap Yalau. "Ini dapat dianggap penuh dengan kejutan tetapi tidak ada yang bahaya," ucap Soyan. Soyan memberitahu secara singkat mengenai masalah di dalam sisa-sisa kuno. "Ini adalah aula jiwa lagi," ucap Yalau. Yalau sedikit mengangguk, rasa dingin melonjak di matanya. Soyan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Setelah itu kotak kayu itu digantung di langit sebelum mendarat dengan lembut di depan Yalau. Itu secara otomatis terbuka. Itu memang buah bayi jiwa. Selain itu ini adalah buah bayi jiwa kelas emas kualitas terbaik, ucap Yalau. Bahkan dengan ketenangan Yalau, matanya tanpa sadar menunjukkan kegembiraan saat melihat buah emas ini. Soyan tersenyum dan mengangguk. Buah bayi jiwa memiliki dua tingkatan. Mereka adalah buah bayi jiwa tingkat perak dan buah bayi jiwa tingkat emas. Yang pertama memiliki kualitas yang lebih rendah sedangkan yang kedua memiliki efek obat yang lebih kuat. Buah bayi jiwa yang ditemukan Soyan di dalam hutan kuno adalah jenis yang terakhir. Feng Zunze membelai janggutnya dan berkata, "Dengan buah bayi jiwa tingkat emas ini, kemungkinan semua esensi aura spiritual yang telah Anda habiskan akan terisi kembali sepenuhnya," ucap Feng Zunze. "Guru, Anda harus melakukan retret hari ini dan mencoba untuk mengisi kembali esensi aura spiritual Anda secepat mungkin. Dengan begitu kita bisa mulai memurnikan tubuh," ucap Soyan. Yalau sedikit mengangguk. Matanya melihat ke arah Soyan sebelum dia berbicara dengan lembut. "Anak kecil, apakah kamu merindukan ayahmu?" ucap Yalau. Soyan terkejut ketika mendengar Yalau tiba-tiba berbicara tentang ini. Segera dia menjadi diam. Dia menekan bibirnya dengan erat dan rasa bersalah yang dalam hadir di matanya. Xiaozan adalah ayahnya. Garis keturunan yang sama mengalir di dalam tulang mereka. Xiaozan sangat menyayangi Soyan ketika dia masih muda. Bahkan saat dia berada di titik terendah dalam hidupnya, cinta itu tidak berkurang karena alasan apapun. Ini karena mereka adalah ayah dan anak. Dua kata sederhana itu mewakili hubungan darah yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Soyan saat ini telah menjadi ahli tingkat atas yang terkenal di dataran tengah. Dengan kekuatan kelas Douzun, itu sudah cukup baginya untuk menjadi eksistensi seperti legendaris di dalam kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, tampaknya dia telah mencapai harapan yang dimiliki Xiaozan tentang dia saat itu. Sayangnya Xiaozan tidak dapat melihat putranya melonjak saat ini. Soyan berkata dengan lembut. Suaranya sedikit serak. "Aku akan menyelamatkan ayahku. Ini adalah janjiku kepada kakak laki-laki pertama dan kakak laki-laki kedua. Saya tidak memiliki wajah untuk kembali dan melihat mereka jika saya tidak dapat menyelamatkan ayah," ucap Soyan. "Guru akan membantumu, bahkan jika harganya adalah nyawaku," ucap Yalau. Yalau dengan lembut menepuk bahu Soyan dan tertawa. "Jika ayahmu tahu bahwa bocah lelaki itu saat itu sudah menjadi ahli yang mandiri, kemungkinan dia akan sangat bahagia," ucap Yalau. Soyan tersenyum. Dia mengedipkan matanya dan menahan perasaannya. Dia segera bertanya,
Apakah guru mengetahui di mana ayah dipenjara di dataran tengah? Ucap Soyan. Yalo menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak ada dimanapun di dataran tengah, ucap Yalo. Soyan terkejut saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksud Anda, guru? Ucap Soyan. Yalo sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, aku juga tidak yakin mengapa Hal of Soul sangat menghargai ayahmu. Aku hanya bisa menebak bahwa itu pasti karena batu giok kuno yang bersamamu. Klan Gu memiliki alam Gu sementara kekuatan dan fondasi Hal of Soul tidak kalah dengan klan Gu, ucap Yalo. Soyan sedikit terkejut saat dia berkata, guru, maksudmu Hal of Soul juga dapat membuat wilayah mereka sendiri? Ucap Soyan. Yalo mengangguk dengan lembut dan menjawab dengan lembut, alam jiwa. Namun para ahli yang menyadari alam jiwa hanya sedikit, bahkan di dataran tengah. Adapun pintu masuk ke alam jiwa bahkan aku tidak menyadarinya, ucap Yalo. Ayahku telah dipenjara di alam jiwa, ucap Soyan. Ya, ucap Yalo. Tinju di bawah lengan Soyan sedikit mengencang. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya. Sebuah batu giok kuno dengan aura kuno muncul di tangannya. Giok Dewa Kuno, target dari Hal of Soul. Namun tidak dapat merasakan apa gunanya benda ini setelah memilikinya selama bertahun-tahun. Faksi Hal of Soul sangat besar dan misterius. Berdasarkan penyelidikan saya, dikabarkan bahwa Hal of Soul memiliki nama lain sejak lama. Klan Hun, ucap Yalo. Klan Hun? Tangan yang digunakan Soyan untuk memegang batu giok kuno bergetar. Dia berkata, mungkinkah itu diturunkan dari zaman kuno seperti klan Gu? Ucap Soyan. Yalo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah itu dia berkata, aku tidak terlalu yakin tentang ini. Namun pacar kecilmu itu mungkin mengetahui beberapa berita, ucap Yalo. Sun-er ya, ucap Soyan. Soyan sedikit mengangguk. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Namun terlepas dari bagaimana hubungan antara Anda dan Hal of Soul nantinya, guru pada akhirnya akan berdiri di belakangmu, ucap Yalo. Yalo tersenyum kecil. Setelah itu dia memegang kotak kayu, meletakkan tangannya di belakang dan perlahan berjalan menuruni gunung. Soyan tersenyum saat melihat punggung Yalo dan Feng Zunze. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah langit. Sebuah tekad secara bertahap melonjak di wajahnya. Ayah, terlepas dari seberapa kuat Hal of Soul, aku masih akan menyelamatkanmu. Tunggu aku, ucap Soyan. Yalo memilih untuk segera mundur setelah mendapatkan buah bayi jiwa. Hanya jika aura spiritual esensinya diisi ulang, dia dapat benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selain itu, dia bahkan mungkin memiliki potensi dan harapan untuk maju ke kelas Douseng di masa depan. Setelah Yalo melakukan retret, kelompok Soyan pertama-tama beristirahat selama beberapa hari. Mu Qingluan dan yang lainnya buru-buru bergegas kembali ke pavilium bintang jatuh selama beberapa hari ini. Mereka menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa misi itu telah berhasil. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Soyan sekali lagi mengalami sakit kepala. Kali ini sakit kepalanya disebabkan oleh racun di dalam tubuh King Lin. Racun pengikis hati Kaisar Python adalah racun yang sangat terkenal di dataran tengah. Racun jenis ini dikabarkan tidak memiliki penawarnya. Namun Soyan juga mengatakan bahwa tidak ada racun tanpa penawarnya di dunia ini. Hanya saja penawarnya belum ditemukan. Karena itu dia telah membenamkan kepalanya ke banyak buku obat yang ditinggalkan Yalo. Dia bahkan meminjam buku 7 warna racun yang diperoleh dokter peri kecil saat itu untuk dipelajari. Meskipun racun mematikan ini membuatnya sakit kepala, untungnya usaha Soyan tidak sia-sia. Setelah mencari 4-5 hari dalam kegelapan total ini, Soyan akhirnya meraba-raba metode untuk menghilangkan racun. Ada gua gunung yang tenang dan sejuk di gunung belakang pavilium bintang jatuh. Di tengah gua ada kolam kecil yang dibangun dengan batu. Pada saat ini air jernih menggelegak di dalam kolam. Tampaknya kolam itu mendidih. Soyan sekali lagi mengeluarkan cairan obat saat dia berdiri di sisi kolam.
Setelah itu dia akan menuangkannya ke dalam kolam. Air jernih di dalam kolam secara bertahap berubah menjadi warna merah pucat. Baru kemudian dia berhenti. Dia membalik tangannya dan botol giok kecil melintas dan muncul. Bagian dalam botol giok mengandung zat yang kaya seperti energi murni. Melihat botol giok ini, binatang kecil di dada Soyen segera mengeluarkan suara raungan. Bahkan bulunya menjadi lebih pucat. Itu menyebabkan seseorang merasakan iba ketika melihatnya. Yakinlah bahwa aku akan memberimu kompensasi setelah ini, ucap Soyen. Soyen tertawa pahit. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut pil binatang. Baru kemudian binatang kecil itu pulih sedikit. Soyen menghela nafas lega saat melihat ini. Dia benar-benar telah menghabiskan banyak usaha. Botol giok dimiringkan dan cairan perak perlahan menetes ke bawah. Segera suara mendesis yang menusuk telinga dipancarkan. Setelah cairan diteteskan ke dalamnya, gelombang energi yang sangat murni segera menyebar dari dalam kolam. Soyen menyimpan botol giok itu, menoleh dan tersenyum berbicara kepada King Lin di sampingnya. King Lin, lepaskan pakaianmu dan masuk ke dalam kolam. Jika kamu bisa menyerap semua energi ini, itu seharusnya bisa menstabilkan kekuatanmu sepenuhnya di kelas Douzun, ucap Soyen. King Lin awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Wajahnya menjadi merah cerah. Saya mengerti, ucap King Lin. Soyen juga tersenyum ketika dia melihat sikapnya ini. Dia berbalik dan berkata, karena kebutuhan untuk selalu menambahkan berbagai cairan obat, saya khawatir saya tidak bisa pergi, ucap Soyen. King Lin mengangguk dan wajahnya menjadi merah. Setelah itu dia dengan cepat melepas pakaiannya. Dengan cepat dia melompat ke kolam. Soyen menoleh hanya setelah mendengar suara percikan air. Tatapannya melihat ke arah kolam, hanya untuk melihat King Lin hanya mengungkapkan kepalanya di atas air. Rambut panjangnya menjadi basah dan menempel di wajahnya, menambahkan pesona yang memikat padanya. Masukkan status latihanmu dan serap kekuatan obat di dalam kolam, ucap Soyen. Soyen berbicara dengan lembut. Rasa malu dan kecemasan di hati King Lin sedikit demi sedikit melemah saat dia mendengar suara lembut Soyen. Dia menstabilkan pikirannya saat dia menutup kedua matanya dan perlahan memasuki metode latihannya. Soyen tersenyum sedikit saat melihat King Lin berhasil memasuki kondisi latihannya. Dia baru saja akan bangun ketika matanya tiba-tiba mendarat di punggung yang diekspos King Lin di atas permukaan air. Ketika kabut air kolam naik, tato misterius juga samar-samar muncul di punggungnya. Tato ini tampak seperti ular piton besar yang diam jika dilihat dengan cermat. Namun piton besar ini tampaknya memiliki 9 kepala. Selama waktu Soyen mengamati tato misterius, mata ular yang tertutup dari salah satu kepala ular berkepala 9 tiba-tiba terbuka pada saat ini. Segera perasaan terkejut melonjak di dalam hati Soyen. Soyen menjadi berhati-hati. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dan matanya juga buru-buru berpaling dari tato itu. Mata Soyen berangsur-angsur pulih menjadi normal setelah mengalihkan pandangannya. Soyen heran mengapa ada hal yang begitu ganas di tubuh King Lin. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.